Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofriska Krisanya yang merupakan dosen pembimbing kedua dari mahasiswa yang bernama Ikhlas Firmansyah, Prodi Sarjana Terapan Pemasaran Digital yang saat ini sedang melakukan sidang proposal skripsi yang berjudul Analisis Online Customer Review kategori produk fashion pada platform e-marketplace. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis online customer review kategori produk fashion di e-marketplace. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui survei online yang diberikan kepada masyarakat Jabodetabek dengan usia minimal 17 tahun dan telah berbelanja di produk fashion di e-marketplace selama setahun terakhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan e-form yang disebar secara luas dan online kepada 133 responden. Pengumpulan data menggunakan e-form dinilai lebih cepat dan mudah. Demikian abstrak proposal yang sudah disusun oleh peneliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya mengenai analisis online customer review kategori produk fashion pada e-marketplace. Untuk saat ini, pengguna internet di Indonesia tercatat 212,9 juta penduduk yang telah aktif menggunakan internet di Indonesia, atau sekitar 77% total populasi penduduk di Indonesia. Dan menurut data yang sama, 178,9 juta masyarakat Indonesia telah aktif berbelanja kebutuhannya di online. Dan ini tuh peningkatannya sekitar 12,8% dari tahun sebelumnya. Lalu menurut Kotler dan Geller, dalam belanja ini memiliki 5 tahapan penting, yaitu problem verification, information search, alternative evaluation, purchase decision, dan juga purchase behavior. Dan saat ini saya ingin meneliti lebih lanjut mengenai tahapan information search, di mana tahapan ini adalah tahapan terpenting. Karena dengan adanya informasi yang jelas, kita dapat tahu produk yang sesuai dengan yang kita inginkan itu seperti apa. Dan online customer review yang ingin saya teliti ini adalah salah satu sumber informasi yang dapat dipilih oleh calon pembeli pada tahapan ini. Terbukti, salah satu pendorong pertumbuhan kebiasaan berbelanja oleh masyarakat Indonesia adalah review yang dibuat oleh pelanggan lain mengenai produk. Menurut riset Kata Data Insight Center, sepanjang tahun 2022 telah disurvei dengan sampel sebanyak 2,2 juta sampel yang tersebar di seluruh Indonesia. Terdapat beberapa kategori produk yang cukup banyak dibeli oleh konsumen di Indonesia pengguna marketplace, dan salah satunya itu adalah fashion sebesar 16,3% di nomor kedua. Dan case study-nya itu online product review merupakan salah satu bentuk dari UID atau internet electronic word of mouth yang menyediakan informasi mengenai sebuah produk rekomendasi dan juga perspektif dari konsumen yang telah membeli produk tersebut sebelumnya. Dan online customer review terbukti menjadi salah satu hal penting bagi pembeli sebelum membeli sebuah produk. Salah satu kasus yang terjadi itu ada di akun Twitter bernama @nyanyak, di mana dia ini beli sebuah jaket, tapi ternyata yang dikirim itu celana, dan bahannya itu terlalu jelek, dan ia uh, merasa dirugikan, dan ternyata uh, hal ini membuat dia penyesalan karena nggak baca review secara teliti, karena di bagian review ada beberapa pengalaman yang sama yang ia alami oleh customer lain yang sebelumnya pernah membeli produk di toko tersebut. Lalu yang terjadi juga ada di salah satu pengguna akun X atau Twitter yang bernama Rahani Putri. Ia juga mengalami hal yang sama karena ternyata barang yang dibeli itu tidak sesuai. Dan hal ini membuat dirinya itu merasa tertipu dengan adanya fake review. Sehingga jadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah karakteristik online customer review seperti apa yang bermanfaat bagi pengguna. Tujuan penelitian itu menganalisis karakteristik online customer review pada e-marketplace yang bermanfaat bagi pengguna e-marketplace. Lalu untuk manfaatan penelitiannya itu untuk e-marketplace itu memperoleh suatu studi agar bisa menjadi acuan sebagai petunjuk evaluasi marketplace. Lalu dalam memecahkan masalah seperti mampu meningkatkan keunggulan kompetitif dalam bersaing di industri, marketplace, dan lain-lain. Bagi pemilik usaha ini bisa menjadi pertimbangan dan juga informasi penting
karena bisa memperhatikan customer review pada toko online di marketplace mereka sehingga bisa meningkatkan kepercayaan seperti itu. Dan bagi peneliti ini bisa menambah wawasan dengan memberikan ilmu terbaru dari peneliti penelitian ini terlebih dalam hal online customer review. Dan bagi universitas ini bisa menghasilkan tambahan tumpuan pada studi pemasaran digital. Kajian teoritisnya online customer review ini adalah sebuah online review yang diberikan oleh pembeli sebelumnya mengenai penilaian mereka mengenai sebuah produk yang pernah mereka beli dari berbagai aspek, uh, dari bahan atau dari informasi lainnya, dengan menyampaikan informasinya itu lebih mengenai kualitas produk dapat dan ini tuh bisa ngebantu pembeli lain dalam memperoleh informasi tentang produk tersebut. Dan online customer review ini dianggap menjadi salah satu bagian dari e-worm atau electronic word of mouth yang penilaian langsung dari seseorang dan bukan sebuah iklan. Sedangkan di marketplace adalah tempat di mana para penjual dan pembeli hadir untuk melakukan sebuah transaksi uh, melalui jaringan internet secara online, di mana alasan pemanfaatannya itu adalah memperluas ruang kerja dan juga fleksibilitas dan juga globalisasi. Untuk tempat dan penelitiannya ini dilakukan pada Januari 2024, pendekatan kuantitatif dengan kuesioner dengan populasinya itu pengguna marketplace di Jabodetabek. Untuk sampelnya itu ada 134 progressive sampling. Kriterianya itu berusia minimal 17 tahun tinggal di wilayah Jabodetabek dengan minimal pembeli dengan persyaratan dia pernah berbelanja produk fashion di uh, e-marketplace. Teknik analisis datanya itu menggunakan uji validitas, di mana uji ini digunakan uh, menga- eh, untuk diuji validitas dari tiap-tiap item yang ada. Uji validitas ini berdasarkan nilai korelasi dengan nilai R table itu 0,17,03 dengan tingkat signifikasinya 0,5 atau 5%. Jadi jika nilai R hitung di atas R table, maka item dapat dinyatakan valid. Sedangkan sebaliknya, R hitung lebih kecil di R table, maka dinyatakan tidak valid. Lalu untuk uji reliabilitasnya ini terdapat rumus Cronbach alpha, alpha Cronbach, sorry. Jadi untuk variabelnya itu dapat dianggap reliable jika di atas 0,6 instrumennya. Sedangkan jika sebaliknya di bawah 0,6, maka instrumen penelitiannya itu dinyatakan tidak reliable. Lalu untuk analisis tabulasi sederhana itu uh, digunakan untuk memperoleh dalam sebuah data analisis sederhana. Data yang telah diambil itu diperoleh dan dapat diolah dalam bentuk persentase dengan rumusnya itu persentase responden untuk kategori tertentu sama dengan jumlah respon dan kategori tertentu dibagi banyaknya jumlah responden dikali 100%. Dan analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran data-data dari kuesioner yang bersifat menggambarkan karakteristik tertentu dari responden. Lalu ada analisis deskriptif di mana analisis ini uh, penelitian yang mampu memberikan sebuah gambaran atau kajian dan penjelasan mengenai suatu fenomena berdasarkan data. Dan tujuannya itu bermaksud menguji suatu hipotesis. Dan untuk skor kriterianya itu uh, ada bermacam-macam. Jadi 0 sampai 20% itu sangat tidak bermanfaat, 21 sampai 40 tidak bermanfaat, 1 sampai 65 cukup bermanfaat, 66 sampai 80 bermanfaat, dan 81 sampai 100% itu sangat bermanfaat. Skor lalu skor tersebut dihitung dengan menjumlahkan seluruh hasil nilai masing-masing dari bobotnya dibagi dengan total frekuensi menurut Durianto dan juga Darmadi di tahun 2013. Rumus perhitungannya itu X atau rata-rata berbobot sama dengan frekuensi dibagi dengan bobotnya. Lalu ada rentang skala Likert di mana ada interval. Jadi rentang skala Likert yang dipakai pada penelitian ini itu ada 1 sampai 5, dan nanti hasilnya itu kita bisa mendapatkan hasil interval dengan jarak 1 sampai 1 sampai 79 itu sangat tidak bermanfaat, 1,80 sampai 259 itu tidak bermanfaat, 2,60 sampai 3,39 itu cukup bermanfaat, 3,40 sampai 4,19 itu bermanfaat, dan sangat bermanfaat di 4,20 sampai 5,00. Lalu setelah dilakukan penelitian, ini adalah hasil penelitiannya. Karakteristik responden ini ada 4 jenis, yaitu berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki itu mendominasi dengan 78 frekuensinya dan presentasi 58,21%. Lalu untuk berdasarkan usia itu dominan di umur 17 sampai 24 tahun dengan frekuensi 97.
dan persentase 72,39. Dan pendidikan terakhir ini dominan di sarjana dengan frekuensi 105, yaitu 78,36%. Karakteristik responden berdasarkan domisili itu dominan di Jakarta dengan 88 frekuensi, dan itu presentasinya 65,67%. Untuk uji validitas, terbukti semua item yang telah diuji dapat dikatakan valid karena berada pada angka di atas R table. Dan untuk uji reliabilitas juga untuk dari tiap dimensinya nilai alfanya berada di atas 0,60, yang dimana itu nilai minimum untuk alfa Cronbachnya. Lalu untuk hasilnya, ini ada hasil analisis deskriptif dari dimensi intensity. Dari hasilnya ini, yang tertinggi itu ada di item keempat, yaitu saya akan membaca review product fashion pada platform review lain dengan rasio setuju dan sangat setuju di angka 96,27%. Lalu untuk yang balance of opinion ini, untuk tertinggi ada di item ketiga, di mana menurut saya balasan positif dari toko terhadap sebuah review negatif pada produk fashion dapat membantu dalam keputusan pembelian. Dengan rasio setuju dan sangat setuju itu 98,51%. Lalu untuk dimensi konten, untuk tertingginya ada di uh, untuk tertingginya ada di item nomor 7 dengan rasio setuju dengan sangat setuju di 98,51%, yaitu menurut saya review produk fashion dengan video jauh lebih baik daripada dalam bentuk teks. Lalu untuk analisis rata-ratanya semua dimensinya ini, untuk dimensi intensity dan balance of opinion berada pada kategori bermanfaat dengan interval 4,17, sedangkan untuk konten berada pada kategori sangat bermanfaat dengan interval 4,22%. Kesimpulannya, pada penelitian ini intensity memiliki kategori yang sangat baik dan juga bermanfaat bagi para pembaca, bagi para pengguna e-marketplace, dengan rata-rata persentase itu 93,66%. Untuk balance opinion juga sama, terdapat dalam kategori sangat baik untuk perobotan skor kriterianya, dan persentase rata-ratanya itu 97,01%. Dan intervalnya itu dalam kategori bermanfaat dengan skor 4,17, dan konten masuk ke dalam kategori sangat baik berdasarkan bobot skor kriterianya dengan persentase 96,83%, dan skor rata-rata intervalnya itu sangat bermanfaat dengan interval 4,22. Untuk implikasi teoritisnya, dalam penelitian ini, implikasi teoritis membuktikan bahwa intensity, balance of opinion, dan juga konten memiliki relevansi terhadap online customer review yang bermanfaat bagi para pengguna di marketplace. Jadi hasil dari analisis ini, online customer review memang terbukti menjadi alat yang efektif untuk menganalisis online customer review pada e-marketplace, sehingga dapat dikatakan ketiga dimensi ini merupakan karakteristik yang bermanfaat bagi pengguna e-marketplace dalam menganalisis online customer review. Tiga dimensi mampu menjadi dasar lebih lanjut dalam menganalisis online customer review secara umum, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah landasan untuk penelitian yang lebih mendalam di masa depan. Untuk implikasi praktisnya, hasil penelitian ini uh, telah terbukti bahwa online customer review pada marketplace dapat berguna bagi pemilik toko pada marketplace untuk mengutamakan online customer review dengan video apapun gambar. Hal ini dapat meminta hal ini dapat dengan cara meminta review pada uh, the customer yang telah membeli produk melalui toko di marketplace-nya, dengan menyertakan video dan gambar, dan menawarkan sebuah reward sebagai hadiah kepada customer tersebut seperti koin gratis di marketplace ataupun promo potongan. Hal ini penting agar toko tersebut sebagai pemilik toko dapat dipercaya oleh customer dengan adanya bukti video dan juga foto dari pembeli-pembeli sebelumnya. Untuk keterbatasannya, dalam penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan. Yang pertama, penyebaran geografis yang kurang merata karena responden ini mendominasi di Jakarta. Jadi kurangnya informasi mengenai wilayah lain dan juga kurangnya informasi mengenai pekerjaan dari responden. Yang kedua itu pendekatannya hanya melalui intensity, balance opinion, dan konten aja. Padahal ada beberapa karakteristik lain yang bisa diteliti uh,
bagi pengguna yang sebenarnya bermanfaat bagi pengguna e-commerce seperti toko yang memiliki logo official store, rating toko, dan juga berbagai karakteristik lainnya. Yang ketiga itu peneliti terlalu fokus dalam melakukan penyebaran kuesioner melalui Instagram dan juga WhatsApp, sehingga jangkauan yang dijangkau itu kurang luas dan juga kurang optimal. Peneliti hanya melakukan penelitian pada kategori fashion, uh, padahal di e-marketplace itu ada beberapa kategori lain yang dapat diteliti seperti otomotif, produk kecantikan, elektronik, makanan, juga digital produk yang mungkin memiliki customer behavior yang berbeda. Untuk rekomendasi selanjutnya, yang pertama peneliti memastikan penyebaran kuesioner ini dapat secara rata di penyebarannya, keragaman geografisnya, dan juga memberikan informasi mengenai pekerjaan dari responden. Lalu yang kedua adalah mengeksplor lebih dimensi dan indikator dari variabel oleh customer review, sehingga banyak hal yang bisa dieksplor secara lebih dalam, selain dari intensity, balance of opinion, dan juga konten. Yang ketiga, peneliti bisa menyebarkan kuesioner ke tempat umum seperti secara langsung ataupun media sosial lainnya seperti Twitter, Facebook, dan juga media sosial lainnya yang bisa lebih menjangkau lebih luas dan juga secara optimal. Lalu peneliti selanjutnya dapat meneliti customer review pada kategori produk lainnya pada marketplace, tidak hanya melalui fashion, sehingga kategori-kategori yang ada pada marketplace dapat diteliti secara lebih dalam lagi pada oleh customer review-nya. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.